Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami, Si Firman. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem penilaian pembinaan narapidana atau disingkat SPPN. Nah, kita langsung saja ya, karena SPPN ini banyak diperbincangkan terutama di dalam lapas atau rutan ya. Karena sebelumnya menggunakan LAPER ya, laporan pembinaan. Kemudian perlu ditambahkan SPPN untuk mendapatkan remisi dan integrasi. Oke, kita langsung saja. Tujuannya adanya SPPN ini adalah sebagai sistem penilaian yang bertujuan untuk melihat respon narapidana dalam menerima program pembinaan yang tergambar pada perilakunya. Ya, di sini tugas dari wali pemasyarakatan tentunya ya, melihat respon narapidana dalam menerima program pembinaan. Dilihatnya dari perilakunya, nah, apa saja. Nah, di sini ada beberapa variabel inti ya. Yang pertama ada variabel penilaian pembinaan kepribadian. Jadi melihat dari kepribadiannya. Nah, kemudian kemandiriannya. Jadi apakah ada upaya untuk lebih baik di bidang kemandirian, misal ada usaha untuk bekerja di Bimker atau asimilasi kerja luar, atau mungkin membuat karya seni yang bisa dijual. Kemudian ada variabel penilaian sikap. Nah, di sini dilihat sikapnya bagaimana. Apakah sudah bersikap baik, misal kepada petugas itu menyapa, sopan, seperti itu. Kemudian ada juga variabel penilaian kondisi mental. Nah, apakah ada gangguan kejiwaan, misal membentur-benturkan kepala ke dinding atau pintu, atau ada percobaan pelarian, atau mungkin stres, sering teriak-teriak tengah malam misal. Nah, itu ada di penilaian variabel kondisi mental. Di situ dinilai juga oleh wali pemasyarakatan pada SPPN ini. Nah, variabel ini ya diturunkan, jadi ada turunannya, dijabarkan menjadi beberapa aspek dan item perilaku yang dinilai secara berkala sesuai frekuensinya. Nah, biasanya ini penilaiannya tiap hari ya, sampai narapidana ini bebas. Entah bebasnya bebas murni, bebas bersyarat, cuti menjelang bebas, atau cuti bersyarat. Atau juga jika narapidana ini meninggal, jadi sudah selesai penilaiannya. Nah, kesediaan narapidana untuk menerima program pembinaan menjadi indikator perubahan perilaku narapidana tersebut. Jadi, jika narapidana ini mau menerima program pembinaan, misal untuk yang Islam, mau melaksanakan sholat berjamaah di masjid tiap duhur, kemudian pada pagi harinya misal bersedia untuk mengikuti program ngaji bersama. Kemudian misal ada program pengajian dari Kanwil atau dari kerjasama dengan Kemenak, ada pengajian misal entah itu sore, misal jam 3 sebelum tutupan blok, jam 4 biasanya tutupan blok, atau jam 5 ya. Jadi jam 3 ikut pengajian seperti itu. Nah, perlu diingat di sini penilaian pembinaan narapidana ini ya berdasarkan hasil penilaian SPPN sudah disebutkan dalam Permenkumham nomor 7 tahun 2022 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. Jadi jelas ini ya, SPPN jadi syarat untuk mendapatkan remisi. Jadi jika kemarin mungkin tidak mendapatkan remisi khusus, nah mungkin salah satu permasalahannya SPPN-nya belum ada. Silahkan diurus ke wali pemasyarakatannya ya. Jadi jika keluarga kalian ada yang tidak mendapatkan remisi, padahal harusnya sudah memenuhi syarat, mungkin SPPN-nya belum terpenuhi, silahkan langsung ke registrasi ya, menanyakan masalah itu. Nah, kemudian kalau memang ada miskomunikasi dengan wali pemasyarakatannya, silahkan keluarganya yang ada di dalam lapas atau rutan diminta untuk aktif ya, proaktif untuk ke wali pemasyarakatan menanyakan atau meminta agar dinilai sehingga untuk remisinya bisa didapat. Termasuk juga jika ingin mendapatkan asimilasi cuti mengunjungi keluarga. Nah, untuk cuti mengunjungi keluarga ini belum bisa ya, karena belum ada pencabutan untuk pandemi ini.
Kemudian pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat ini masih bisa ya. Nah, jadi ini tetap syaratnya untuk integrasi tetap SPPN harus ada. Nah, sekarang dipahami dulu, di penilaian ini di SPPN ada tingkat resiko, mulai dari yang paling tinggi super maksimum security, ada maksimum security, medium security, minimum security. Nah, ini terbagi-bagi ya, tiap lapas berbeda. Nah, biasanya untuk super maksimum ini satu ruangan satu dan penjagaannya ketat ya. Untuk maksimum di bawahnya super maksimum, jadi masih ada kemungkinan satu kamar isinya lebih dari satu. Untuk yang medium ini lebih luas lagi, jadi isinya bisa lebih padat. Sedangkan yang minimum security biasanya ini sudah berjubel ya, jadi banyak sekali. Cuma perbedaannya karena di sini minimum, maka di situ yang diperlukan adalah perubahan sikap dan perilaku, peningkatan kemandirian dan produktivitas. Jadi di situ ada BIMKER ya, ada bimbingan kerjanya, ada pembinaannya. Karena tujuannya selain perubahan sikap dan perilaku juga meningkatkan kemandirian dan produktivitas. Untuk yang medium ini perubahan sikap dan perilaku jelas ya sama ya. Cuma bedanya harus sadar akan kesalahan karena ini sudah mulai medium. Mungkin yang masuk di tingkat medium, lapas medium ini biasanya yang pembunuhan misal atau yang jadi kurir atau bandar narkoba seperti itu. Kemudian patuh terhadap hukum dan tata tertib. Jadi ini tujuannya agar bisa kembali minimal lah mundur menjadi tingkat yang minimum untuk warga binaannya. Kemudian peningkatan kompetensi dan kemampuan diri. Jadi di sini ada juga BIMKER ya. Tujuannya nanti bisa ada peningkatan kompetensi dan kemampuan diri seperti itu. Sedangkan untuk yang maksimum dan super maksimum ya, ini perbedaannya ada di patuh terhadap hukum dan peningkatan disiplin. Jadi ada peningkatan disiplin karena lebih tinggi dari medium. Di sini biasanya tidak ada bimbingan kerja ya, karena tujuannya di sini agar lebih disiplin. Ini sudah orang-orangnya biasanya WBP-nya biasanya sudah kategorinya berbahaya. Namun ada yang lebih berbahaya, misal bandar ya. Ada super maksimum. Biasanya di situ selain perubahan sikap dan perilaku, itu diperlukan penurunan tingkat risiko. Jadi dari super maksimum inginnya kalau bisa turun ke maksimum, jangan super maksimum seperti itu. Biasanya WBP yang kasus pembunuhan atau terpidana mati ini ditaruh di super maksimum. Nah, sedangkan variabel aspek SPPN ini ya, tadi kan saya sudah jelaskan variabelnya ada 4. Penilaian pembinaan kepribadian, kemandirian, sikap, dan kondisi kesehatan mental. Nah, itu dipecah lagi ya. Untuk yang pembinaan kepribadian ada kesadaran beragama. Jadi intinya di sini agama ya. Kesadaran hukum berbangsa dan bernegara. Nah, di sini perlu adanya kesadaran ya terhadap hukum berbangsa dan negara. Di situ dinilai. Kemudian ada kemampuan intelektual. Bagaimana kemampuan intelektualnya? Kemudian ada kesehatan jasmani. Nah, di sini dicek apa sehat tidaknya. Ada konseling dan rehabilitasi. Terutama yang rehabilitasi ini untuk yang pemakai ya. Kemudian kunjungan, biasanya kunjungan dari keluarga di sini dinilai bagaimana ketika dikunjungi keluarga seperti itu. Apakah mendapatkan kunjungan seperti itu. Nah, untuk yang poin penilaian kepribadian pasti semuanya ada karena bertujuan untuk ada perubahan sikap dan tingkah laku menjadi lebih baik. Sedangkan penilaian pembinaan kemandirian untuk super maksimum security dan maksimum security ini tidak ada. Ya, untuk perhatian keterampilan dan produksi jasa dan barang. Karena ini terlalu berisiko jika ada. Nah, yang ada hanya di medium dan minimum security. Untuk penilaian sikap, nah ini pasti semuanya ada karena ingin mengubah sikapnya menjadi lebih baik. Jadi di situ dipecah ya, ada keberfungsian dan rutinitas. Jadi dilihat rutinitasnya bagaimana. Misal apakah rajin mandi, apakah rajin bersih-bersih seperti itu dinilai. Jika memang
dari sikapnya memang jelek, biasanya tidak akan bisa diusulkan untuk mendapatkan remisi ataupun integrasi karena ada penilaiannya di situ ya. Agresi, nah ini lebih baik jika tidak ada nilai untuk agresi atau kosong atau nol ya. Jadi jangan sampai ada sikap agresi, kemudian jangan ada pelanggaran hukum. Biasanya kalau ada register F dimasukkan di sini. Kemudian kemampuan mempengaruhi. Nah, jika ada misal mempengaruhi temannya untuk menipu atau mempengaruhi temannya untuk menyerang petugas atau mempengaruhi temannya untuk berdemo misal seperti itu. Nah, sebaiknya ini harus bernilai 0. Jadi jangan melakukan tindakan yang sekiranya ada kemampuan mempengaruhi agar bisa mendapatkan nilai SPPN baik sehingga bisa mendapatkan remisi dan juga integrasi. Kemudian ada ekspresi simbolik, misal ya ada simbolik satanisasi, kemudian ada simbolik G30 SPKI misalnya. Nah, itu kalau ada tanda-tanda seperti itu maka berakibat nanti nilai SPPN-nya akan rendah. Selanjutnya penilaian kondisi kesehatan mental. Nah, ini urusannya di bagian kesehatan. Apakah ada tanda-tanda depresi, kecemasan, psikosomatis, malingering, ada potensi bunuh diri. Nah, ini dicek di sini untuk kesehatan mental. Jika ada, biasanya dari hasil SPPN ini, maka wali pemasyarakatan akan mengajukan sidang TPP agar dipindah ke tempat yang lebih baik untuk penanganan kesehatan mentalnya. Nah, dari variabel ini, bagaimana cara menilainya? Nah, pengumpulan data yang digunakan. Caranya ada observasi, misal menggunakan CCTV. Jadi selain ada petugas yang menjaga di lapas atau rutan, ada CCTV untuk memantau. Jadi penilaian bisa melalui CCTV. Jadi jangan sampai terekam kondisi WBP itu aneh-aneh. Misal ketahuan membuat simbol-simbol. Itu berakibat nilainya jelek jika menggunakan metode observasi. Selain observasi juga ada interaksi langsung. Jadi biasanya wali pemasyarakatan ini kontrol blok. Karena kadang wali pemasyarakatan ini juga petugas blok. Nah, melihat keadaannya observasi ya, oh orangnya seperti ini. Ternyata misal tidak menyapa kepada tugas. Ini berhubungan dengan nilai sikap nanti. Jadi perlu bersikap baik untuk WBP tersebut. Ada metode lain yaitu wawancara. Nah, wawancara ini interaksi, jadi berbincang-bincang ya. Mungkin hanya nanya kabar atau cuma tegur sapa. Nah, itu menjadi sumber penilaian. Nah, selain itu ada saat pembinaan. Misal saat sholat berjamaah dicek, oh orangnya ternyata tidak datang sholat berjamaah. Itu sudah nilainya negatif seperti itu. Ada lagi metode lain yaitu studi dokumen. Studi dokumen ini ya dengan cara daftar kehadiran, misal untuk yang sholat berjamaah atau sholat Jumat. Kemudian hasil penilaian, ada hasil penilaian yang ada dari situ dibuat kesimpulan untuk nilai SPPN-nya. Ada juga dari laporan perkembangan dicek catatannya, misal ada catatan negatif dimasukkan seperti itu. Kemudian keterangan medis, kalau ada keterangan medis ya, misal keterangan medis ini ada gangguan kejiwaan, itu bisa jadi dasar untuk masalah penilaian medisnya ya. Kemudian catatan pengamanan. Nah, misal pernah melakukan perkelahian di dalam lapas atau rutan. Nah, ini catatan ini jadi penilaian nanti di SPPN oleh wali pemasyarakatan. Termasuk register F. Ya, pelanggaran. Jadi di pelanggaran itu bisa dimasukkan. Jadi jangan sampai ada register F agar SPPN-nya ini nilainya baik. Kemudian putusan pengadilan dan eksekusi. Nah, ini penilaian berdasarkan data ya. Jadi dari data bagaimana dari hasil putusan pengadilan, kemudian kronologinya dipelajari. Nah, jika sekiranya mengkhawatirkan, di awal biasanya dinilai jelek. Selanjutnya mungkin bisa observasi atau wawancara. Nah, untuk litmas ini biasanya jadi dasar ketika sudah mendapatkan litmas, wali pemasyarakatan yang akan menyetorkan SPPN akan mengecek dulu litmasnya. Bagaimana dari hasil litmas PK Bapas mengenai kepribadian dari WBP ini. Karena kalau
PK Bapas ini biasanya punya kemampuan membaca karakter. Dari situ menjadi dasar untuk penilaian. Kemudian data dukung lainnya. Nah, data dukung lainnya ini ya data yang ada apa saja. Misal ada laporan dari teman satu kamar atau ada laporan dari bagian kantin misalnya. Nah, dari situ jadi data dukung yang nanti bisa menjadi dasar untuk penilaian SPPN. Selanjutnya ada tes evaluasi. Nah, di tes evaluasi ini dicek self assessment. Jadi dinilai secara pribadi bagaimana sih keadaan orang ini. Nah, di situ penilaiannya. Kemudian ada secara pendidikan. Jadi dilihat pendidikannya. Pendidikannya bagus enggak? Dari situ bisa jadi hasil evaluasi yang nanti dimasukkan ke dalam nilai SPPN. Kemudian bisa juga dari pelatihan keterampilan. Jadi misal ikut tes pelatihan keterampilan, terutama yang di BIMKER ya, ternyata keterampilannya baik, jadi dinilai di bagian kemandirian. Di situ berdasarkan dari pelatihan keterampilan. Kemudian ada secara umum, maksudnya secara umum begini. Jadi setelah interaksi dicek bagaimana keadaan secara umum, diperkirakan ini orangnya baik, maka dinilai baik. Asalkan tidak ada pelanggaran, maka orang ini dinilai baik ya. Jadi itu macam-macam dari teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh wali pemasyarakatan untuk memberikan penilaian pada SPPN. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang sistem penilaian pembinaan narapidana atau SPPN yang nantinya bisa bermanfaat menjadi dasar informasi kepada keluarga penjamin ya, ataupun mungkin suami, bapak, atau istrinya, atau suaminya, ya adik, kakak, yang keluarganya ada di dalam lapas sehingga bisa mendapatkan nilai SPPN tinggi yang menjadi dasar untuk mendapatkan remisi dan juga integrasi. Nah, jika kalian menyukai video ini, jangan lupa di like dan subscribe ya. Dan jika kalian ada pertanyaan yang ingin ditanyakan mengenai sistem penilaian pembinaan narapidana atau SPPN, silakan tanyakan di kolom komentar di bawah ini. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.